قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan keharibaan Allah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, di terakhir pembahasan kita masih berbicara tentang tuntunan Islam dalam menanggulangi pemahaman, pemikiran, ekstremisme, terorisme, ataupun radikalisme. Di akhir pembahasan, di pertemuan kedua kemarin hari, kita berbicara tentang efek negatif, al-athar as-salbiyah. Banyak sekali efek negatif dari kemunculan pemikiran dan aksi-aksi radikal yang sedang kita bicarakan tersebut. Kemudian kita juga membicarakan jamaah kaum muslimin penyebab pemikiran ataupun aksi itu bisa terjadi. Hari ini kita menindaklanjuti terhadap penyebab ataupun sebab-sebab kemunculan pemahaman, pemikiran dan aksi-aksi radikal itu, dengan mensikapinya, bagaimana cara menanggulanginya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita garis bawahi ini, dan ini paling penting dari semuanya. Aksi terorisme itu pemikiran radikal yang muncul dari su'ul faham terhadap nusus syariah, terhadap nas syar'i kitab dan sunnah. Maka kepada pihak berwenang, pihak yang berwajib, kita mengatakan aksi ini, pemahaman itu tidak bisa diperbaiki kecuali oleh ahli ilmu. Nah, ini harus digarisbawahi. Kalau hari ini pemerintah kita berpikir ada cara lain, cara itu pasti salah. Karena memperbaikinya satu, ahli ilmu. Ulama Rabbani,
ulama yang paham terhadap nas syar'i, paham terhadap kitab dan sunnah, paham terhadap pemahaman dan manhaj salaf dalam pembahasan ini, memahami akar dari problematika radikal itu sendiri. Kalau Anda kumpulkan ahli psikologi, ahli ini, ahli itu untuk memperbaiki, menanggulangi aksi terorisme, itu jalan yang salah. Karena masalahnya ini masalah agama. Masalah su'ul faham terhadap nusus syar'iyah, kesalahan dalam memahami nas syar'i. Yang memperbaikinya siapa? Ulama. Jadi jangan kerdilkan peranan para ulama untuk menanggulangi pemahaman takfiri dan pemahaman terorisme ini. Karena asal puncanya kemarin ketika kita berbicara sebab, asbabnya itu al-jahal, jahil. Artinya kalau Anda pahami itu sebab, Anda akan tahu obatnya. Kalau penyebab muncul pemahaman itu kejahilan terhadap syariah, cara menanggulanginya kembali ke ahli ilmu. Imam Ibn Qayyim itu ada kitab menarik beliau, kitab akidah beliau itu yang lebih dari 1000 bait syair. Dan setiap akhir penghujung bait itu beliau akhiri dengan huruf nun, ataupun lebih dikenal dengan nuniyah Imam Ibn Qayyim itu. Beliau mengatakan wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu. Kejahilan itu da'un qatil, penyakit yang membunuh. Wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani. Obatnya kata beliau itu 2 perkara saja. Tapi cara mengaduknya 2 perkara ini komposisi obatnya. Cara mengaduknya sama. Beliau mengatakan apa? Jahil itu penyakit yang membunuh. Wa shifa'uhu, namun obatnya itu cuma 2 perkara saja. Fi tarkibi muttafiqani. Tapi cara mengaduk 2 hal ini itu butuh ahli. Nasun minal kitabi atau min sunnati, nas Al-Quran dan sunnah. Kitab, sunnah, itu obatnya. Wadzakat tabibu al-alimu rabbani, tapi harus diaduk oleh tabib, seorang dokter, dan dokter itu adalah al-alim ar-rabbani. Para ulama rabbaniyun, para ulama-ulama rabbani, para ulama-ulama musta'manin, yakni ulama-ulama yang dikenal dengan amanah ilmunya, dikenal dengan keadilan dan kesalehannya. Itu yang bisa mengaduk tadi obat itu. Terorisme ini juga penyakit, qatil, membunuh dia, mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Obatnya nasun minal kitabi atau min sunnati, nas kitab, nas sunnah, tapi harus diaduk oleh orang yang tepat. Orang yang tepat itu al-alim ar-rabbani. Kalau kata Imam Ibnu Abbas, salah satu karakteristik alim rabbani, yu'allimuna sigharal ilmi qabla kibariha. Ketika mengajarkan ilmu, alim rabbani itu akan mengajarkan yang paling kecil dulu sebelum mengajarkan yang besar. Saya tahu beberapa majelis orang takfiri itu, dari awal belajar itu yang mereka pelajari perkara besar, perkara kecil ditinggalkan. Datanya yang hukum tayamum memang, tapi kalau pembahasan takfir, dalil takfir ini itu, oh masya Allah, itu artinya gurunya itu bukan rabbani. Kalau al-alim rabbani, kata Imam Ibnu Abbas itu, yu'allimuna sigharal ilmi qabla kibariha, mampu mengajarkan ilmu itu secara berunutan, runut dia. Tahu dia ini yang cocok diajarkan, ini jangan diajarkan dulu.
Ada proses pembelajaran, dia memahami itu. Obatnya satu, kembali ke ahli ilmu. Masalahnya apa? Ini muncul masalah baru, dan ini barangkali syubhat pertama dalam pembahasan ini. Mereka akan mengatakan, kami tidak mengakui ahli ilmu yang kalian akui sebagai ahli ilmu. Itu masalah. Punya su'ul dhan terhadap para ahli ilmu. Mereka bertanya, siapa ahli ilmu? Biar kami kembali kepada mereka. Albani, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, atau Syekh Fauzan, atau siapa? Yang kalian katakan ahli ilmu, bagi mereka itu bukan ahli ilmu. Itu syubhat pertamanya. Dan puncak dari syubhat ini, itu su'udzon. Karena saya tahu betul, para pelaku itu, atau yang punya pemikiran itu, ketika mereka butuh fatwa, tetap ulama yang kita sebutkan tadi itu dijadikan rujukan. Ketika mereka menukilkan Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, menukilkan hadis, disahihkan Syekh Albani, dihasankan Syekh Albani. Walaupun lisan mereka mengatakan itu ulama kalian, kami tidak meyakini mereka sebagai ulama. Tadi kita mengatakan solusinya kembali kepada ulama. Ulama mana? Yang lucunya lagi, banyak dari mereka mengatakan kalau ulama itu dapat gaji dari pemerintah, itu bukan ulama. Duduk di bangku kuliah bukan ulama. Ulama itu keluar masuk penjara. Itu ini standar ilmiah apa yang digunakan untuk mengukur ulama itu keluar masuk penjara? Itu nggak ada standar ilmiah itu. Itu lucu dalam beragama. Itu dalam lisan mereka seringkali mengatakan itu, nyan pane ulama aja. Awak apa juga gaji negara? Ibnu Baz dinafkahi oleh mamlakah. Syekh Fauzan dinafkahi oleh mamlakah. Al-Utsaimin dinafkahi oleh mamlakah. Kami enggak butuh ulama itu. Tahib kita mengatakan ambil Albani, tidak dinafkahi oleh mamlakah. 2 kali keluar masuk penjara Syekh Albani. Albani saja. Anda tidak mau Ibnu Baz, tidak mau Ibnu Utsaimin karena tidak pernah keluar masuk penjara, ambil Albani. Anda tahu Syekh Albani rahimahullah 2 kali keluar masuk penjara. Tidak digaji negara, menafkahi dirinya dari buku-buku yang beliau tulis. Kenapa itu juga tidak mau? Artinya bukan standar yang mereka sedang cari, cuma berdalih untuk lari dari hujjah ini. Kalau memang yang kalian mau itu yang pernah keluar masuk penjara, Albani. Masa mudanya itu pernah dipenjara oleh pemerintah Suriah. Anda tahu itu 1960-an. Syekh Albani dipenjara, dituduh dengan tuduhan ikut serta dalam perpolitikan di Suriah, padahal beliau jauh dari itu. Bertahun-tahun itu kajiannya di stop di Suriah, tidak boleh. Artinya ini terpenuhi kriteria bagi mereka, tapi mereka tidak mengambilnya. Bahkan Syekh Albani rahimahullah itu dipenjara di Qal'ah Dimashq, dan itu penjara yang pernah dipenjara Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu. Qal'ah Dimashq, Anda tahu itu penjara kuno, penjara yang sudah berabad-abad itu. Ibn Taimiyah keluar masuk penjara itu. Syekh Albani di situ dipenjara. Kurang apa untuk jadi standar ulama kalian itu? Tapi tidak juga diambil. Artinya mereka bukan mencari alim, ataupun dalam tanda kutip mereka mendakwakan tidak ada lagi orang alim. Ini juga tidak mungkin. Kalau yang tadi kita sebutkan itu Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, Syekh Fauzan, fulan, masyayikh ma'rufin, tidak bisa kita jadikan standar sebagai ulama referensi kita mengambil ilmu. Fahatu burhanakum, coba kasih siapa ulama kalian yang bisa kami jadikan sebagai sandaran referensi keilmuan kami. Jika lethotiro alim, kalau Anda mendakwakan
Tidak ada lagi orang alim di zaman sekarang. Anda sudah menyelisih hadis baginda Rasul. Inna Allah yab'asu, hadis Abu Dawud itu, ila hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sana. Setiap penghujung 100 tahun, 1 abad itu Allah kirim mujaddid. Mayujaddid lah hadinaha, yang memperbaiki, memperbaharui, mendakwahkan agama ini kembali. Setiap 100 tahun, Ahlu Sunnah punya tradisi itu menghitung siapa mujaddid abad ini. Abad pertama ada Umar bin Abdul Aziz, abad kedua ada Imam Asy-Syafi'i, abad ketiga ada fulan, sampai. Tapi abad ke-15 ini Hijriyah, karena hitungannya Hijriyah. Siapa mujaddid? Kalau Anda mengatakan tidak ada ulama, tidak mungkin. Pasti ada ulama, tapi coba berikan siapa nama ulama yang hari ini ulama itu dijadikan referensi oleh kaum muslimin. Di antara tanda ulama al-huda, kata Syekh Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, beliau mengatakan tanda ulama pembawa petunjuk itu yusna alaihi fil mala, dipuji keilmuannya oleh banyak orang. Orang tahu kalau dia itu alim. Suka tidak suka orang akan mengatakan dia itu alim. Coba kita minta satu kepada orang yang punya pemahaman itu. Coba berikan satu saja. Siapa alim hari ini yang kalian angkat sebagai figur, dan alim itu memang kami sering mengambil fatwanya. Kaum muslimin memujinya. Tidak ada. Maaf cakap kalau kita lihat itu representatif mereka, referensi keilmuan mereka. Latar belakangnya mayoritasnya bukan pembawa bendera ilmu syar'i. Insinyur, tabib, ini jadi referensi. Bahkan saya tahu ada yang mengisahkan langsung orang yang menyaksikan itu pergerakan Al-Qaeda ketika pertama kali muncul di Afghanistan itu. Mayoritasnya, kata beliau itu, Al-Qaeda itu satu rumah. Ya, beliau di sana. Satu rumah dinamakan Qaeda karena para mujahidin itu duduk dan tinggal di situ ketika tiba waktu istirahatnya. Beliau mengatakan itu mayoritas profesi mereka. Jarang yang dari ahli ilmu. Tabib, dokter, insinyur, ini itu bertaubat, menuntut ilmu, macam-macam, akhirnya jadi referensi keilmuan. Kita harus kembali ke ulama Rabbani. Dan poin ini jadi poin paling penting dalam cara menanggulanginya. Karena yang paling tahu itu ulama Rabbani. Ulama Rabbani. Masih ada ulama itu. Kalau kita mengikuti pernyataan Syekh Islam Ibn Taimiyah, bagaimana cara mendeteksi dia itu alim Rabbani ataupun bukan alim Rabbani. Salah satu cara deteksi paling sederhana, dia diterima. Ibn Baz, Ibn Utsaimin, itu para ulama, Syekh Albani rahimahullah, para ulama yang memang karya mereka diterima oleh umat. Diterjemahkan buku mereka dari hampir banyak bahasa-bahasa yang digunakan oleh kaum muslimin. Bahkan dalam tanda kutip saya ingin mengatakan yang membawa pemahaman takfiri bukan jarang mereka justru mengambil fatwa Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Ibn Baz, Syekh Albani. Fatwa mereka diambil. Cuma dalam pembahasan ini yang tidak diambil itu. Mengambil sebagian sesuai dengan apa yang diinginkan dan meninggalkan apa yang tidak sesuai dengan keinginannya. Artinya itu setengah-setengah. Dan ini jadi problem sebagian para pelaku aksi teroris itu. Mereka mendakwakan dirinya, saya murid fulan, itu saya perhatikan di Yaman. Saya murid Syekh fulan. Padahal pernah nuntut ilmu kepada Syekh fulan 1 tahun, setengah tahun. Bukan penuntut ilmu yang betul-betul mulazim terhadap syekh. Dikenal oleh syekh. Syekhnya tahu dia itu mulazamah dengan syekhnya dalam durasi yang lama.
butuh ilmu setengah-setengah. Makanya jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang paling penting dari cara penanggulangi ini, kita mengatakan ambil ilmu dari referensi ilmiah yang diakui oleh kaum muslimin. Wa min asyrati sa'ah ayul tamassul ilmu indal asagir. Tanda kiamat itu jamaah kaum muslimin, ilmu itu diambil dari asagir, orang-orang kecil. Ini bukan berbicara usia. Nanti Anda lari dari saya. Ini berbicara tentang orang punya ilmu atau tidak punya ilmu. Asagir itu orang sedikit ilmunya. Itu tanda kiamat. Orang tuntut ilmu 2-3 tahun, 5 tahun diangkat jadi public figure, jadi rujukan representatif. Kadangkala keahliannya cuma berpidato. Itu mimbar seumurun ka selesai ulama. Sesederhana itu ulama sekarang disematkan kepada sebagian para dai. Padahal itu bahaya. Bahaya itu. Dino hanajilah pimandum ka ustad. Yang dokter mau jadi ustad, yang ustad mau jadi dokter, ya penyakit ayo royo. Ada ustad berbicara tentang kesehatan, tentang medis, pengobatan, seolah-olah dokter yang mumpuni. Ada dokter berbicara tentang agama, itu penyakit kita hari ini. Profesi ustad itu jadi profesi yang menarik. Saya tidak pernah membayangkan dulu itu. Jid ke ustadnya memang hayu. Karena hampir semua orang mau jadi ustad itu. Padahal ya istilah ustad itu bukan istilah bahasa Arab, pertama kali dimunculkan oleh Ibnu Sina, dan beliau menjuluki ustad itu untuk orang alim yang sudah ilmunya itu enggak mentok lagi itu. Bukan bahasa Arab itu. BNPK yang kasyari'i itu ustad, bukan. Muallim. Sin ta dzal itu tidak mungkin berjumpa dalam satu kata dalam bahasa Arab. Ustad enggak ada dalam bahasa Arab itu. Tapi itu julukan dulu pernah disematkan kepada para pembawa ilmu, tapi mereka itu ahli, pakar-pakar ilmu. Saya juga menggunakan itu, jamaah, assalamualaikum ustaz, waalaikumsalam ustaz, saya bala ustaz juga. Nan hana tatusoh mengatahi ustaz. Tapi berbahaya itu, berbahaya. Karena itu penamaan-penamaan syar'i yang seharusnya diberikan kepada pemiliknya. Jangan disematkan tanpa pandang bulu. Karena mereka rujukan. Dalam masalah kecil, apalagi dalam masalah besar. Ini penting. Masalah darah itu bukan masalah kecil, masalah besar. Yang rujukannya itu harus rujukan yang betul-betul. Masalah darah, masalah nyawa, itu tujuan dari maqasid syariah. Kenapa kita kembali kepada para ulama? Karena para ulama itu yang tahu maqasid syariah. Mereka tahu wahyu, tahu ayat itu turun di mana, kapan turunnya, bercerita tentang apa makna dari ayat itu, apa kandungannya, apa tafsirnya. Satu ayat Quran yang Anda baca hari ini itu untuk penjabarannya butuh ragam ilmu yang harus dimiliki sehingga orang bisa memahami. Siapa yang bisa memahami itu kalau bukan para ulama rasikhin? Tanya bahasa Arab itanjelah. Ulama rasikhin. Ulama rasikhin. Paham dia maqasid syariah. Ini masalah besar. Lucu jamaah kaum muslimin kalau ada yang menjadikan rujukan para ulama itu dalam masalah kecil, ketika masalah besar dia memutuskan sendiri. Tidak mencari fatwa ulama. Ini yang saya ceritakan kemarin hari. Ada yang mengisahkan ke saya, itu pelakunya langsung tengah pajuh kacang malam roh, ja tamubud. Ja. Tengah pajuh kacang Anda mikir. Saya bertanya, Anda tidak berpikir efeknya? Ana jihad fisabilillah. Syahid. Pergi
Pertama mereka perginya ke markas Brimob. Oh, anak kemana meta. Akhirnya lari keliling Banda Aceh. Keliling Banda Aceh, enggak ada sasaran yang pas, enggak ada sasaran yang pas. Masuk ke Unsyah, ada orang warga negara asing. Temembak hanagat pah. Targetnya mati, rupanya salah. Anak pah kenal. Gubernur Aceh ketika itu masih Pak Irwandi, itu segera memproses, dikirim warga negara asing itu ke luar negeri, diobati macam-macam. Akhirnya di persidangan yang kafir ini baik juga deh. Ana kalau lumpuh maah mandumnya hana masalah. Menangis kata beliau. Saya menangis. Orang kafir yang dia inginkan kematian untuknya, rupanya ketika di persidangan di atas kursi roda, udah saya maafkan. Akhirnya diringankan. Ini jamaah kaum muslimin, itu masalah besar. Masalah darah, masalah besar. Pentingnya kembali kepada para ulama. Apanya? Mengambil ilmu dari ulama rasikhin. Talaqi ilmu itu dari ulama-ulama rasikhin, ulama-ulama rabbani. Dan sekarang untuk cara penanggulangannya kita juga butuh menyadarkan umat. Kembali kepada para ulama. Kembali kepada para ulama. Apalagi ini perkara darah, perkara besar. Karena para ulama yang bisa menjawab syubhat-syubhat itu. Kalau kemarin ini tidak bisa kita munculkan, ada 3 fase perkembangan. Setiap fase itu harus dijawab, diselesaikan masalah mereka. Ada khatib-khatib itu yang membuat propaganda terhadap pemerintah macam-macam, itu selesaikan dengan mereka. Ada referensi ilmiah mereka yang membuat kaidah-kaidah tentang jihad ini, tentang takfir ini, itu juga selesaikan mereka. Ada para pelaku aksi di lapangan, selesaikan dengan mereka. Apa syubhat mereka? Apa masalah mereka? Karena ini menyangkut tentang perkara besar, darah itu. Kemarin sudah kita ceritakan seperti apa, inna dima'akum wa amwalakum alaikum haram. Hukum asalnya haram. Al-aslu fil adha'i wal luhumi wal amwalil ma'sumi wal nafsi wal amwalil ma'sumi tahrimuha hatta yaji al-hill. Fafham hadakallah mayyamal. Itu hukum asalnya. Kemaluan, harta, kehormatan, ya, jiwa, darah, itu hukum asalnya haram. Jangan ganggu itu sampai syariah mengizinkan. Ini sekarang sudah muncul asaghir. Orang tidak berilmu berbicara tentang perkara besar. Kemarin digembor-gemborkan, boleh nikah muslim beda agama, muslimah beda agama. Dasarnya apa? Karena Quran hadis tidak ada yang melarang. Yan bangai. Karena hukum asalnya kemaluan itu haram sampai ada yang menghalalkan. Jangan Anda balik, ini enggak ada larangan, boleh, enggak ada larangan. Itu kaidahnya itu harta, darah, kemaluan, maaf cakap, itu hukum asalnya itu haram. Sampai ada yang menghalalkan, indikasi yang menghalalkan. Jangan dibalik. Itu kita lihat video itu, mereka mengatasnamakan ahli agama, berbicara tentang agama. Ini dalam tanda kutip yang saya maksud itu, tentang hukum boleh menikah dengan non-muslim. Itu di televisi nasional yang disimak oleh awam kaum muslimin. Padahal yang berbicara itu orang awam. Asaghir. Allah tidak mengangkat ilmu itu intiza'an, lakin biqabdil ulama, tapi dengan diwafatkan para ulama. Kalau para ulama sudah wafat, ittakhadhun nasu ru'usan juhalan. Orang akan mengangkat itu orang-orang bodoh dijadikan ulama. Yang diangkat ke permukaan itu urung-urung bangai. Istaftu fadhallu wa adhallu, mereka mencari fatwa kepadanya, sesat dan menyesatkan. Itu problematika hari ini. Orang tidak mau kembali kepada para ulama, padahal itu masalah besar.
Hadis Abdurrahman ibnu Abi Layla itu, beliau mengisahkan kami pernah dalam satu perjalanan bersama Rasul. Rupanya sahabat-sahabat beliau itu, Abdurrahman ibnu Abi Layla yang sedang ketiduran, lam tengut icok ibut rame-rame, dinaikkan ke bukit yang paling tinggi. Tengah-tengah. Rasul hadir, tapi Rasul tidak melihat itu. Ketika dia bangun, rupanya udah di bukit yang tinggi. Takut Abdurrahman ibnu Abi Layla, takut itu, terkejut. Sahabat baginda Rasul tertawa itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri marah itu. La yahillu li ahadikum ayyurawi'a akha. Tidak boleh kalian menakut-nakuti saudara kalian. Memang kelucu, sahabat nasib lagi kan. Yang kita pikir sahabat itu duduk di masjid, enggak pulang-pulang ke rumah kan lagi. Sahabat itu ya seperti kita juga. Memang untuk lucu, tapi Rasul mengatakan itu tidak halal, menakuti. Menakuti bercanda gitu tidak halal. Apalagi Anda menakuti dengan bom di badan Anda, dengan senjata laras panjang di tangan Anda. Bagaimana itu bisa halal itu? Ini masalah besar jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita dakwahkan pentingnya kembali kepada para ulama terutama dalam perkara-perkara besar, pembahasan darah, pembahasan harta, yang pikir-pikir karo. Kira-kira kajut juga. Jangan seperti itu. Kembali kepada para ulama ataupun orang ahli ilmu yang Anda nilai mereka layak untuk memberikan fatwa tentang masalah Anda. Karena itu masalah besar dalam kacamata syariah. Kemudian di antara cara penanggulangannya itu harus kembali ke representatif keilmuan yang sahih. Buku yang dibaca itu harus betul-betul buku yang memang dikarang oleh para ahli ilmu. Fatwa yang dijadikan rujukan itu harus fatwa memang betul-betul fatwa para ahli ilmu. Jadi kembali ke referensi keilmuan yang sahih. Terutama keilmuan yang berkaitan dengan manhaj, cara kita berperilaku, cara kita bertindak, cara kita berakidah. Harus kembali kepada cara salaf yang sesuai sarih dan sahih dari mereka. Makanya ketika ada pertanyaan kemarin, mereka kan bajunya sama seperti kita, Wahabi atau dalam tanda kutip Salafi juga. Iya, tapi untuk hal tertentu. Ibnu Taimiyah dijadikan rujukan. Tapi coba Anda mengambil Ibnu Taimiyah, perkataan beliau tentang cara ingkar mungkar terhadap hakim, terhadap para penguasa pemimpin. Kenapa itu tidak pernah dijadikan rujukan? Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa beliau jelaskan itu. Usul Ahlus Sunnah itu dalam Majmu' Fatawa beberapa kali beliau ulangi itu. Usul Ahlus Sunnah, usul i'tiqad, akidah Ahlus Sunnah, dinukilkan dari Imam Bukhari, dinukilkan dari a'imah Jahabithah itu, ulama-ulama kibar sebelumnya, mutaqaddimin, mutaakhirin. Usul i'tiqad Ahlus Sunnah itu. Minal ilmi was sabru alaih, di antara keilmuan kata Imam Ibn Taimiyah dan sabar terhadap keilmuan itu, sabar terhadap kezaliman para penguasa. Wajurihim, dan kezaliman mereka. Kita tidak menafikan ada kezaliman, tapi yang kita bicarakan bagaimana mensikapi terhadap kezaliman penguasa itu. As-sabru, sabar. Ahlus Sunnah dari dulu itu sudah punya satu pakem itu, cara ingkar mungkar terhadap penguasa. Kalau Anda tidak percaya itu, buka saja hadis Imam Ahmad, hadis Ibnu Majah, hadis Abu Daud. Pertanyaan Irbat Ibnul Ghanam itu, yang Rasulullah SAW bersabda mengatakan,
idza arada ahadukum ayyansah al-hakim, kalau kalian mau menasihati pemimpin kalian itu atas kesalahannya, fala yubdilahu alaniyah, kata Rasul, jangan kalian nampakkan terang-terangan. Hakim melong bengih di depan umum anda teriak-teriak, jangankan hakim, saya juga marah itu. Fala yubdilahu alaniyah, itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian nampakkan terang-terangan. Bagaimana kalian melakukan? Falyakhud biyadihi falyakhlu bihi, ambil tangannya, berkhalwah dengannya, sampaikan dengan cara yang baik. In qabila, kalau diterima, kita sudah selesai tugas kita. Alhamdulillah untuk kaum muslimin. Kalau tidak diterima, tugas kita juga sudah selesai. Antara dia dengan Allah. Itu jadi tingkat kesabaran paling tinggi. Kata beliau, itu minal ilmi was sabru alal ilmi. Di antara keilmuan seorang hamba, seorang muslim, dan di antara kesabaran dia terhadap ilmunya, wa min usuli i'tiqadi ahli sunnah, dan ini usul i'tiqad ahli sunnah, as-sabru. Sabar. Karena kezaliman mereka itu, kalau kata Imam Hasan Al-Basri, kemungkinannya dua itu. Kalau bukan uqubatun minallah, falastum biraddi uqubatillah bi asyafikum. Kalau bukan itu hukuman dari Allah untuk kita, yang hukuman Allah itu kita tidak bisa menolaknya dengan senjata dan pedang kita, maka itu bala dari Allah. Kita tanya, baik itu hukuman ataupun bala dari Allah, tetap tugas kita sabar. Tugas kita sabar. Ya, ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, harus kembali lagi ke manhaj salaf yang benar dari ulama-ulama jahabidah. Itu ada nukilan, sudah ada itu, pakemnya sudah ada. Kewajiban kita mentaati dalam setiap yang ma'ruf. Yang mungkar tinggalkan para pemimpin dengan kemungkarannya. Tugas kita menasihati dan ingkaril mungkar. Jangan memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Anda kalau pernah di Yaman, Anda saksikan Yaman hari ini sedih. Masyarakat yang luar biasa. Masyarakat hebat. Ahli ilmu di situ banyak. Melihat kondisi mereka hari ini sedih. Karena kami di sana itu mungkin sudah berpikir Yaman itu ya seperti negeri kita juga. Masyarakatnya sudah jadi seperti saudara kita. Melihat kondisi mereka hari ini sedih. Menyedihkan lagi ketika kita melihat, kita ikuti itu. Para ahli ilmu yang dulu aktif di atas mimbar itu. Apalagi menjelang revolusi Yaman itu, revolusi Arab Spring itu. Yang aktif di atas mimbar itu, mengeluarkan manusia ke jalan-jalan. Mereka sekarang santai. Di Dubai, di Qatar, jogging, ini itu. Kalau di Yaman masih pakai jubah, sampai ke Qatar itu sudah mulai pakai celana, walaupun masih gantung. Jogging pagi, anak-anak di Yaman dalam kondisi kelaparan, kefakiran, ketakutan. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Manhaj ahlu sunnah untuk 3 fase perkembangan pemikiran itu kita cukup jawabannya. Jawabannya cukup. Dan itu akan kita coba berbicara tentang poin-poin besar, syubhat-syubhat besar, baik dari Quran dan hadis yang mereka jadikan dalil untuk pertemuan besok hari. Dalam penanggulangan ini butuh peranan besar para ulama dan ahli ilmu. Masalah ini coba sering dibicarakan. Itu alasan kenapa saya menjawab permintaan panitia untuk mengangkat tema ini. Kalau tidak pernah kita bicarakan pun hanapah, kita punya tugas untuk menjelaskan ini. Dan justru kita berpikir harus banyak para ustadz, orang yang punya ilmu mengangkat isu ini. Karena penyakit ini sudah seperti kanker yang menggerogoti banyak itu. Banyak. Ada satu kawan saya, Allahu yarham beliau.
penuntut ilmu baru, pemula di Yaman dulu. Orang dari negara Turkistan. Kita tahu mereka di negara mereka sendiri terzalimi. Ada dendam kusumat di hati mereka terhadap pemerintah mereka. Ketika mereka tiba di Yaman, saya sering menasihati, ini seperti ini. Rupanya dalam satu kasus, ketika itu kami pulang ke tanah air. Kawan saya ini dulu kawan satu tempat tidur. Kita sering menasihati, kan lagi nyancara. Ketika saya kembali ke sini, rupanya dapat kawan baru dia. Ajaklah ikut Al-Qaeda di Yaman ketika itu. Saya dapat kabar dari kawan Turkistan, 2 minggu setelah kepergian beliau wafat. Kakenang rudal dia. Allahu yarham. Saya balik ke sana, saya tanya, gimana ceritanya kok bisa? Sudah berbulan-bulan dengan saya itu, tinggal satu kamar dengan saya nasihati, ini caranya seperti ini. Akidah kita seperti ini. Rupanya kata kawan yang di sana, malamnya main game mau perang. Sehingga ajak mau perang. Malamnya waktu saya tidak ada, main game dia, game perang itu. Sehingga ajak berangkat. 1 minggu kami kehilangan kontak. Enggak tahu, enggak ada kabar apa-apa. Rupanya qadarallah wa masya'a fa'al. Semoga Allah merahmatinya. Rupanya berita akhirnya 2 minggu kemudian sudah Allah wafatkan itu. Maka ini penting juga kita sebarkan kepada umat. Bagaimana manhaj salaf dalam menyikapi kemungkaran-kemungkaran yang zahir itu. Kemungkaran-kemungkaran yang zahir. Dan juga mengajak para pemimpin untuk berlaku adil, karena memang puncak masalahnya di sana. Perbaiki lagi. Dan terutama tugas kita mendoakan mereka supaya mereka kembali ke jalan yang lurus. Tidak jarang dalam kasus terorisme itu ada korban yang tidak salah. Sebetulnya bukan teroris, karena pernah dizalimi dengan kesalahan, akhirnya jadi teroris. Itu banyak. Ketika kasus 11 September itu 2001, gedung WTC itu, banyak muslim-muslim yang ditangkap, dimasukkan ke penjara, Guantanamo, macam-macam. Terzalimi mereka. Keluar dari sana, betul-betul mencari mana markasnya. Itu karena akibat dari kezaliman. Jadi kita mengajak juga pemerintah kita ini. Yang salah kembali ke jalan yang benar. Kita doakan mereka supaya Allah berikan mereka taufik. Karena puncaknya di sana. Coba buka itu Al-Quran, lihat kisah Fir'aun. Anda pernah membayangkan Fir'aun itu mendakwakan dirinya Tuhan? Rakyat Mesir percaya itu. Bagi kita, masa Fir'aun mengatakan dirinya Tuhan, rakyatnya percaya? Karena rakyatnya makmur, kebutuhannya terpenuhi. Dia bisa mengatakan, ini sungai Mesir yang membawa keberkahan kepada kalian, harta kalian semuanya di sini. Itu mengalir di bawah kekuasaan rakyatnya, angguk, percaya dia. Kalau rakyat sudah makmur, hidupnya bahagia, kebutuhannya terpenuhi, tidak punya waktu mereka berpikir tentang ini. Masa mau mereka mati? Matinya konyol lagi? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Karena banyak dari para pelaku aksi itu punya masalah psikis. Ketika sudah wafat akhirnya terbongkar. Oh, nautang rata tago. Makanya menegakkan keadilan itu penting. Penting menegakkan keadilan. Para pemimpin kita harus mempelajari ilmu syar'i, maqasid syar'iyah. Ibn Taimiyah punya kitab itu As-Siyasah Syar'iyyah. Siyasah syar'iyah artinya cara mensiasati kepemimpinan itu seperti apa supaya mendatangkan kemaslahatan untuk umat. Begitu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barangkali itu sebagai materi hari ini. Pada pertemuan selanjutnya kita coba melihat apa saja sebenarnya yang sering dijadikan sebagai syubhat dalam masalah ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.